Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Aymar Wicaksana dari kelas 11 IPA 6. Kali ini saya akan membahas mengenai gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran dengan syarat bunyi, adanya sumber bunyi, adanya medium, dan terdengar oleh telinga. Klasifikasi gelombang bunyi infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik dan laba-laba. Yang kedua, audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Ketiga, ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Karakteristik gelombang bunyi. Yang pertama ada refleksi, pemantulan gelombang bunyi. Yang kedua ada refraksi, pembiasan gelombang bunyi. Yang ketiga ada interferensi, perpaduan gelombang bunyi. Cepat lambat bunyi. Nilai kecepatan dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatannya. Efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Dawai. Di dawai kita akan mengenal frekuensi nada dasar. Frekuensi ini terjadi ketika dawai bergetar, tetapi kedua ujung dawai yang terhubung tidak bebas bergerak. Frekuensi nada dasar juga disebut frekuensi harmonik ke-1. Nada dasar ini akan didapat jika dawai dipetik tepat pada tengah-tengahnya. Pada saat itu terbentuk dua simpul dan satu perut. Kemudian ada frekuensi nada atas pertama dawai. Nada atas pertama yang dihasilkan pada saat dawai atau senar dipetik atau digesek pada posisi 1/4 dari salah satu ujungnya. Frekuensi dari nada ini disebut juga dengan harmoni kedua. Pada saat terjadi nada atas pertama, pada dawai terbentuk 3 buah simpul dan 2 buah perut. Selanjutnya ada frekuensi nada atas kedua. Frekuensi ini disebut juga harmoni ketiga. Frekuensi nada atas kedua yang dihasilkan dawai dipetik pada jarak 1/6 panjang dawai dari salah satu ujungnya. Pada nada ini terbentuk 3 perut dan 4 simpul. Pipa organa. Pipa organa dibagi menjadi dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Gambar tersebut menunjukkan tabung terbuka yang memiliki simbol terbuka simpangan di kedua ujungnya. Paling tidak terdapat satu simpul tertutup agar terjadi gelombang berdiri di dalam pipa organa. Satu simpul tertutup berhubungan dengan frekuensi dasar tabung. Jarak antara dua simpul tertutup atau terbuka adalah setengah panjang gelombang. Pipa organa tertutup pada tabung tertutup tampak pada gambar menunjukkan bahwa selalu ada simpangan simpul tertutup di ujung tertutup karena udara tidak bebas bergerak dan simpul terbuka di ujung terbuka. Jarak antara simpul tertutup dan terbuka terdekat adalah 1/4 lambda. Maka frekuensi dasar pada tabung hanya berhubungan dengan 1/4 panjang gelombang di dalam tabung.